彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Sebuah kekuatan yang menakutkan gelap dan dingin menyebar dari tangannya. Segera mulai membekukan salah satu tangan Xiao Yan. Itu memang Spring Blood Crystal. Xiao Yan mengangguk gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es retak. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia melihat gunung hitam gelap. Sebuah douki yang sangat besar dan kuat melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Gelombang air besar menyebar dengan gemuruh dari titik di mana kepalan Xiao Yan mendarat. Namun, gunung hitam gelap itu hanya gemetar. Pukulan Xiao Yan, yang bisa secara serius mencederai seorang elit Ban Sheng, gagal bahkan meninggalkan jejak kecil di batu karang ini. The Yellow Spring Yin Rock telah disempurnakan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di dalam hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi dengan sukacita liar. Sementara Xiao Yan melanggar segel Yao Ming, itu sangat hidup di dalam istana megah di jaringan Serene Snake bawah tanah. Hah? Kepala suku, apa itu? Seorang lelaki tua dengan ular beracun merah terang di pundaknya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga tetua. Dentang! Xiao Yan memecahkan segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming yang akan jatuh. Kamu baru saja berhasil melarikan diri dan douki dalam tubuh kamu benar-benar kelelahan. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Douzong dapat membunuhmu. Haha, tidak disangka bahwa itu aku, Yao Ming, benar-benar dapat bertahan hingga hari ini. Teman muda, bolehkah aku tahu nama kamu? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas, dia sangat bersemangat. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiao Yan telah tinggal di dalam 9 musim semi Serene cukup lama, ia telah menghabiskan sebagian besar dari douki di dalam tubuhnya. Xiao Yan tersenyum saat dia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan tangan Lei Fei dan kekuatan lembut melonjak keluar. Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Cai Lin di sampingnya. Kamu akhirnya keluar. Cai Lin menarik nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan. Tangannya buru-buru menghapus darah di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat jejak darah di sudut mulut Cai Lin. Yao Xiaotian, kamu bajingan tua. Mata Yao Ming berubah menjadi merah darah saat dia menatap orang berpakaian hitam di langit. Sebuah tembakan tanpa henti dari matanya saat raungannya bergema melalui jurang yang dalam ini. TSK, kakakku yang baik. Tidak disangka kamu selamat. Namun, saat ini kamu bahkan tidak dapat memblokir satu serangan dari aku.
Kamu dapat yakin bahwa itu aku tidak akan memberi kamu kesempatan untuk berjuang kali ini. Pria di langit tertawa dengan cara jahat setelah mendengar suara keras Xiao Ming. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara dua bersaudara. Bahwa itu Yao Xiaotian harus menjadi bintang satu tingkat menengah, Do Usheng. Dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan Yao Xiaotian ini karena dia mampu menjadi kepala suku-suku 9 dalam tanah Pithon. Berat, terlepas dari bagaimana kamu berhasil menyelinap ke jaringan Serene Snake bawah tanahku, dunia bawah tanah ini adalah wilayah dari Nine Serene Deep Ground Pythonku. Kamu hampir menghancurkan rencana aku. Oleh karena itu, raja ini akan melemparkan kamu dan melumpuhkan ke 10.000 gua ular. Mati! Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini terdengar. Sebuah kekuatan menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan sampai hancur. Yao Xiaotian sedikit merajut alisnya setelah melihat lautan api menguap telapak energinya. Energi itu terkumpul dengan sangat kuat. Ini dengan cepat dikumpulkan menjadi jari kuning dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki. Yao Xiaotian dengan dingin tertawa saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke bawah. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Kelas Tian Dou skill yang dilepaskan oleh elit Dou Sheng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Bola cahaya hitam terbentuk dan melepaskan gaya isap yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Jari kuning menekan bola cahaya berwarna hitam. Gemuruh. Cahaya hitam liar diputar sebagai gelombang demi gelombang kekuatan destruktif yang tersebar. Ekspresi serius melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat istirahat jari musim semi kuning. Yao Xiaotian dengan marah meraung di langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular yang sebenarnya. Sebuah kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari 9 serutan musim semi di bawah saat dia meraung. Yao Xiaotian dengan keras tertawa setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Menekan! Segel raksasa hitam gemetar saat teriakan ini terdengar. Segel raksasa hitam mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar melesat keluar sebagai replay melingkar yang menakutkan. Setiap objek dalam The Iniep Abyss diratakan, levelet dalam sekejap. Ini buruk. Yao Ming, yang memulihkan doukinya, merasa hatinya tenggelam setelah melihat bentuk segel. Tenine Serene Spring tiba-tiba meledak setelah tawa guntur seperti ini dipancarkan. Cahaya emas keemasan meletus seperti matahari. Ledakan! Teratai api meledak saat ada kontak. Kekuatan destruktif itu menghantam tubuh Yao Xiaotian dengan kekuatan tangan emas yang menakutkan. Sebuah cahaya keemasan berkelap-kelip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Raungan marah tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiao Yan sedang mempersiapkan untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, tapi kedua kakinya terus dengan kejam menginjak tubuh Yao Xiaotian. Heavenly Flame menyebar di atas kakinya saat mereka secara kebetulan menekan pada titik sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Seorang lelaki tua dengan ular beracun merah terang di pundaknya berdiri di langit. Matanya menatap Xiao Yan sembari dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiao Yan, setelah mengeluarkan teriakan dingin. Tanggapan yang teratur dipancarkan setelah teriakan marah orang tua itu terdengar. Suara terpecah angin bisa didengar. Banyak tokoh dengan armor berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya berwarna merah darah saat dia melihat Xiao Yan dan meraung, "Semua tetua, dengarkan, ciptakan 10.000 ular formasi besar. Bunuh orang ini." Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara hembusan angin muncul. Sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalam. Sepertinya dia adalah saudara laki-laki kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa itu dia telah meninggal setelah ada yang salah dengan pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun.
Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul di mana-mana. Matanya beralih ke sesepuh itu dengan ular merah terang di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diamlah. Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini jelas adalah kaki tangan orang lain. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menyebabkan kerusuhan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa kamu tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia!" Para tetua itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka agak ragu untuk menyerang. "Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu sangat ingin membungkam aku?" Yao Ming tertawa di langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa tetua, Elder Xian, Elder Ming, Elder Liu, kalian bertiga paling dekat dengan aku waktu itu. Jangan bilang bahwa itu kamu bahkan tidak bisa mengenaliku? Angin baru saja naik dari telapak tangan Elder pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Dentang! Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai retak. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Elder pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Ekspresi dari semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di dalam mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Telah dikabarkan bahwa itu manik ular di 9 raya tongkat 9 memiliki keturunan suku 9 raja yang sangat murni. Jika suku 9 serumpun tanah serutu saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang tingkat di mana darah mereka menipis. Tidak heran aku tidak dapat menemukan 9 raya tongkat 9 dimanapun aku mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia melihat Yao Ming. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para tetua ini. Ekspresi Yao Xiaotian dan Elder pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling bertukar pandangan dan mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama. Sebuah perasaan serius melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan serangan Elder pertama pada saat yang sama. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang 1 menengah Dou Sheng sementara yang lainnya adalah bintang 1 yang maju, Dou Sheng. Xiao Yan tidak puas meski telah melepaskan King Kong Glass Body ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Pada saat tato klan terbentuk, aura Xiao Yan melambung tinggi di depan mata yang mengejutkan dari Yao Xiaotian dan Elder pertama. Dalam sekejap mata, ia telah menjadi bintang 1 yang maju, Dou Sheng. Sombong! Tetua pertama dengan marah tertawa. Tangannya menjadi hitam karena bau yang menyengat menerpa. Gemuruh! Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari Elder pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai. Kepalan tangannya bertabrakan dengan 2 individu 2 tinju melawan 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km sampai mereka runtuh. Sekelompok tetua yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba terlempar ke arah kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Jari energi yang sangat besar sekali lagi turun dari langit. Ekspresi Xiao Yan sangat mengerikan ketika 2 serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya meringkuk sebagai bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kanan Xiao Yan menciptakan Great Heaven Creation Palm sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Xiao Yan, sosok cahaya keemasan, terhuyung ke belakang di langit sementara Yao Xiaotian dan Elder pertama keduanya terdorong mundur. Darah dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiao Yan dengan mata terkejut. Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok Elder Ming, yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Yao Xiaotian sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menduga orang-orang tua ini akan berbalik melawannya. Tidak hanya mereka tidak meminjamkan tangannya, mereka juga menjadi penghalang. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian kembali menatap Elder pertama saat dia bertanya dengan suara gelap.
Yao Xiaotian dan ekspresi Elder pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tidak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming lebih kuat daripada memburuk karena dia telah ditindas selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melambung dari kelas Ban Sheng saat itu menjadi bintang 2 Dou Sheng. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini berkali-kali lebih besar daripada Yao Xiaotian. Kelompok Elder Ming juga mengungkapkan hal liar sukacita di mata mereka. Mereka adalah hewan ajaib. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang.